Di sini, saya telah memiliki data yang terdiri dari jumlah karyawan dan total produk yang terjual. Sebelum memasukkan data tersebut ke dalam SPSS, kita tentukan terlebih dahulu mana variabel X dan mana variabel Y. Variabel X atau variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel Y atau variabel dependen adalah variabel tergantung yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, dari data yang saya punya ini, variabel X atau variabel independen adalah jumlah karyawan. Karena jumlah karyawan mempengaruhi total produk yang terjual. Sedangkan variabel Y atau variabel independen adalah total produk yang terjual. Karena total produk yang terjual dipengaruhi oleh jumlah karyawan. Setelah menentukan variabel X dan Y, kita dapat menginputkan data tersebut ke dalam SPSS. Langsung saja kita buka SPSS. Lalu ke variabel view. Setelah itu, name-nya kita isi X. Lalu desimalnya kita nolkan. Labelnya kita isi dengan jumlah karyawan. Lalu lakukan hal yang sama pada variabel Y. Labelnya kita isi total produk yang terjual. Lalu kita kembali ke data view. Pada bagian atas, namanya akan berubah menjadi X dan Y. Lalu kita dapat mengcopy data pada Excel ke SPSS. Langsung saja kita copy datanya. Kita copy ke variabel X. Lakukan hal sama pada total produk yang terjual. Setelah itu, kita dapat melakukan uji normalitas. Namun, sebelum mencari nilai uji normalitas, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai residual dengan cara klik Analyze, lalu Regression, Linear. Kita masukkan jumlah karyawan ke kolom independen dan total produk yang terjual ke kolom dependen. Selanjutnya kita klik Save. Lalu pada tabel residual ini, pastikan untuk mengklik Unstandardized. Lalu klik Continue. Oke. Ini kita minimize saja terlebih dahulu. Nantinya akan muncul kolom baru yang bernama res_1 yang merupakan nilai residual. Setelah itu kita dapat mencari nilai dari uji normalitas dengan cara klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan klik OneSampleKS. Maka akan muncul menu seperti ini. Lalu kita masukkan Unstandardized Residual ke test variable list.
Pastikan pada kolom test distribution sudah diklik tombol normal. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa hasil signifikansi sebesar 0,200. Lalu kita buka catatan terlebih dahulu. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,5, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikans kurang dari 0,5, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari regression. Dari regresi sendiri akan menghasilkan beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu variabel entered. Dalam variabel entered, variabel dependent adalah total produk yang terjual. Pada kolom variabel removed berisi strip, berarti tidak ada variabel yang dihapus dari model. Dan metode yang digunakan untuk memasukkan ke dalam model adalah entered, yang berarti semua variabel independen dimasukkan ke dalam model secara bersamaan. Yang kedua yaitu model summary. R menunjukkan nilai korelasi antara variabel independen dan dependen adalah 0,989. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Lalu pada kolom R-square, nilai R-square adalah 0,978, yang berarti sekitar 97,8% variabilitas dalam variabel dependen atau total produk yang terjual dapat dijelaskan oleh variabel independen atau jumlah karyawan. Lalu nilai adjust R-square sebesar 0,975 adalah nilai yang tinggi. Ini menunjukkan model sangat baik. Dan STD error of the estimate adalah nilai kesalahan standar estimasi yang menunjukkan seberapa akurat model memprediksi nilai variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. F-value sebesar 318.537 dan nilai signifikan yang sangat kecil kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa model regresi digunakan sangat signifikan. Artinya, variabel independen atau jumlah karyawan secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau total produk yang terjual. Yang selanjutnya yaitu tabel coefficient. Nilai konstanta sebesar 16.160 berarti bahwa jika tidak ada karyawan atau karyawannya 0, jumlah produk yang terjual diprediksi sebesar 16,160 unit. Lalu nilai signifikan sebesar 0,022 menunjukkan bahwa nilai konstanta ini
signifikan secara statistik. Koefisien sebesar 3,169 berarti bahwa setiap penambahan satu karyawan diprediksi akan meningkatkan jumlah produk yang terjual sebesar 3,169 unit. Nilai p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Jadi jumlah karyawan memang berhubungan dengan jumlah produk yang terjual. Kesimpulannya, dari keseluruhan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau jumlah karyawan dan variabel dependen atau total produk yang terjual saling berhubungan secara signifikan. Model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan ini dengan baik dan menambahkan jumlah karyawan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah produk yang terjual. Selanjutnya kita kembali ke SPSS. Untuk mencari nilai korelasi, yang pertama klik Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Setelah itu kita masukkan variabel jumlah karyawan dan variabel total produk yang terjual kepada kolom variabel. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil dari korelasi yang berupa tabel sebagai berikut. Dalam tabel ini, nilai Pearson correlation adalah sebesar 0,989. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Artinya, jika jumlah karyawan meningkat, maka total produk yang terjual juga akan meningkat. Lalu, nilai signifikan yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dalam tabel ini, nilai P untuk jumlah karyawan dan total produk yang terjual adalah kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan secara statistik antara jumlah karyawan dan total produk yang terjual. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah karyawan, maka semakin banyak pula total produk yang terjual.